Halo semua, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal melakukan perjalanan waktu nih. Kita mundur ke abad ke-17 buat mecahin salah satu teka-teki paling besar dalam sejarah sains. Dan pemandu kita, seorang detektif kosmik sejati, Johannes Kepler. Jadi, semua ini berawal dari satu misteri besar, yang jujur aja udah bikin para astronom pusing selama ribuan tahun. Gini deh, kalau kita perhatiin langit malam demi malam, kita pasti sadar ada yang aneh. Planet-planet itu tuh kadang-kadang kayak berhenti, terus gerak mundur, baru maju lagi. Loh, kok bisa? Nah, pertanyaan kenapanya ini, itu dia inti dari teka-teki yang bakal kita pecahin. Bayangin deh, selama lebih dari 1.000 tahun, jawaban yang dipegang teguh itu bukan dari data, tapi dari ide filosofis dari pemikir kayak Aristoteles dan Ptolemeus. Mereka percaya gini, langit itu kan sempurna, dan bentuk yang paling sempurna itu ya lingkaran. Jadi kesimpulannya, planet itu pasti bergerak dalam lingkaran sempurna. Titik. Terus, gimana cara jelasin gerakan mundur yang aneh itu? Nah, disinilah jadi rumit. Mereka menciptakan sistem yang, rumit banget, yang disebut episiklus. Itu tuh, intinya lingkaran-lingkaran kecil yang berputar di atas lingkaran-lingkaran yang lebih besar. Kebayangkan ribetnya? Nah, kita masuk lebih dalam ya. Masalah terbesarnya adalah data pengamatan yang asli di langit nggak pernah, sekalipun, benar-benar cocok sama teori lingkaran sempurna yang elegan itu. Jelas banget ada yang salah. Nah, untuk mecahin kasus kosmik kayak gini, seorang detektif kan butuh bukti. Bukti yang kuat. Dan bukti itu datangnya dari sumber yang nggak disangka-sangka. Seorang bangsawan Denmark bernama Tycho Brahe. Gini, Tycho ini bukan orang yang suka berteori. Dia itu pengamat sejati, malah bisa dibilang obsesif. Bayangin deh, setiap malam, selama bertahun-tahun, kerjaannya cuma mencatat posisi bintang dan planet dengan presisi yang belum pernah ada di masanya. Dia berhasil ngumpulin data seabrek, benar-benar segunung, terutama data tentang Mars. Tapi, dia mentok. Dia nggak bisa menemukan teori yang bisa menyatukan semua data itu. Jadi dia punya semua petunjuknya, tapi nggak bisa memecahkan misterinya. Disinilah panggungnya disiapkan untuk pahlawan kita, Johannes Kepler. Dia direkrut oleh Tycho, dan untungnya dia mewarisi tumpukan data yang luar biasa berharga itu. Kepler pun memulai apa yang dia sebut sebagai perang melawan Mars, sebuah perjuangan intelektual yang panjang dan melelahkan cuma untuk memahami orbit planet merah itu. Oke, sekarang kita harus paham dulu nih. Rintangan yang dihadapi Kepler itu bukan cuma soal matematika, tapi juga rintangan mental yang luar biasa berat. Seluruh dunia, para ilmuwan, filsuf, tokoh agama, semua bersikeras kalau orbit itu harus berupa lingkaran. Titik. Jadi, meninggalkan ide ini, itu sama radikalnya dengan bilang bumi yang mengelilingi matahari pada zaman itu. Gila banget. Dan setelah bertahun-tahun, benar-benar bertahun-tahun melakukan perhitungan yang super melelahkan buat nyocokin data Tycho sama orbit lingkaran, Kepler menemukan sebuah perbedaan. Perbedaan yang sangat kecil, cuma 8 menit busur. Biar kebayang, itu kira-kira cuma selebar 1/4 bulan purnama. Kecil banget kan? Orang lain mungkin bakal mikir, ini sih salah ngamatin aja. Tapi Kepler, dia percaya 100% sama data Tycho. Dia sadar perbedaan sekecil ini justru punya arti yang sangat besar. Seluruh teori lingkaran itu salah. Nah, disinilah momen pencerahannya. Kepler akhirnya mengambil langkah berani. Dia menyingkirkan ide lingkaran. Dan dia coba bentuk lain, elips, alias lingkaran yang agak gepeng. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba, semuanya jadi masuk akal. Cocok banget. Data Tycho dan orbit elips Mars itu sinkron sempurna. Inilah hukum pertama Kepler. Planet itu nggak bergerak dalam lingkaran, tapi dalam lintasan elips dengan matahari berada di salah satu titik fokusnya, bukan persis di tengah. Ini adalah sebuah revolusi. Oke, jadi setelah Kepler tahu bentuk lintasannya, dia bisa lanjut mecahin sisa teka-teki ini. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara planet bergerak di sepanjang jalur elips itu? Yuk, kita lihat gimana dia membuka aturan main kecepatan dan waktu di kosmos. Hukum keduanya ini mengungkap aturan main soal kecepatan. Coba deh bayangin, ada garis imajiner yang menghubungkan sebuah planet ke matahari. Nah, saat planet ini bergerak di orbitnya, garis itu kan bakal menyapu sebuah area, ya kan? Hukum kedua bilang gini, dalam rentang waktu yang sama, luas area yang disapu itu selalu sama besar. Jadi, luas area yang disapu dalam waktu sebulan pas planet lagi dekat matahari, itu bakal sama persis dengan luas area yang disapu selama sebulan pas planetnya lagi jauh. Terus artinya apa nih buat kita? Simpel banget. Supaya luas area yang disapu itu sama, pas planet lagi dekat sama matahari, dia harus bergerak lebih cepat. Ngebut.
Dan sebaliknya, waktu planet ada di titik paling jauh dari matahari, dia bergeraknya lebih lambat. Jadi kecepatan planet itu selalu berubah, tapi perubahannya bisa diprediksi. Inilah yang menjelaskan dengan sangat gamblang kenapa model lingkaran yang simpel itu nggak akan pernah berhasil. Tapi Kepler belum selesai. Dia ngerasa masih ada satu bagian lagi dari teka-teki ini. Sebuah hubungan harmonis yang menyatukan semua planet. 10 tahun kemudian, dia menemukannya. Hukum ketiga. Intinya begini, makin jauh sebuah planet dari matahari, makin lama juga waktu yang dibutuhkannya untuk mengorbit. Masuk akal kan? Planet yang dekat punya tahun yang pendek, planet yang jauh punya tahun yang super panjang. Tapi yang luar biasa, Kepler menemukan rumus matematika yang pasti untuk menghubungkan keduanya. Jadi kita sekarang punya formula presisi untuk memprediksi tahun di planet manapun, cuma dengan tahu jaraknya dari matahari. Jadi pertanyaannya sekarang, kenapa hukum-hukum yang ditemukan 400 tahun lalu ini masih super penting? Karena apa yang dilakukan Kepler itu bukan cuma sekedar penemuan biasa. Ini adalah peletakan fondasi baru bagi seluruh ilmu pengetahuan. Lihat deh urutan ini, kelihatan jelas kan betapa pentingnya peran Kepler. Dia mengambil model heliosentris dari Kopernikus, lalu dia mengolah data presisi dari Tycho, dan dia berhasil merumuskan hukum-hukum matematika yang akhirnya menjelaskan bagaimana tata surya kita bekerja. Dia membangun fondasinya yang kemudian memungkinkan orang berikutnya, Isaac Newton, untuk datang dan menjelaskan mengapa hukum-hukum itu bekerja. Jawabannya tentu saja gravitasi. Dan warisan Kepler ini ada di sekitar kita. Dia merombak total cara kita memandang fisika. Dari yang tadinya cuma didasari ide-ide filosofis soal kesempurnaan, menjadi sains yang kokoh berdiri di atas bukti dan matematika. Setiap satelit yang mengorbit di atas kepala kita, setiap wahana antariksa yang kita kirim ke planet lain, semua itu bisa sampai ke tujuan, karena perhitungannya pakai prinsip-prinsip yang ditemukan oleh Kepler. Pada akhirnya, kisah Kepler ini mengajarkan kita tentang kekuatan pengamatan yang teliti dan keberanian untuk mempertanyakan apa yang dianggap sebagai kebenaran. Hukum-hukumnya tidak hanya membongkar rahasia tata surya kita, tapi juga merevolusi cara kita berpikir. Ini membuat kita bertanya-tanya, dengan semua data yang kita miliki hari ini, penemuan besar apa lagi yang sebenarnya tersembunyi di dalamnya, yang hanya menunggu seorang Kepler berikutnya untuk menemukannya?